Soal nomor 2 dibahas tentang Rebo Wekasan. Rebo Wekasan lama mungkin Rebo Wekasan ini. Di sebagian daerah, baiklah kami bacakan. Di sebagian daerah ada kebiasaan melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, membaca Yasin dan lain-lain yang dilaksanakan di hari Rabu terakhir bulan Safar, di 1 bulan lagi. Bulan atau kita kenal dengan istilah Rebo Wekasan, dengan tujuan untuk menolak bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rabu akhir bulan tersebut. Pertanyaannya, apakah ada dasar tentang adanya tradisi tersebut? Ada dasar syar'i ya. Ada dasar syariat mengatakan apakah ada dasar tentang adanya tradisi tersebut. Tradisi melaksanakan ritual Rebo Wekasan dan dengan sholat, sholatnya baca itu takafur sekian, biasanya sholatnya ada yang membaca ini, membaca itu, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Yasin dan sebagainya. Pertanyaannya apakah ada dasar tentang adanya tradisi tersebut? Silakan, mungkin ada yang langsung jawab. Mas Halid. Ini dasarnya apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku sing sholat niku wau maksudnya niku sholat sing diomongno napa umume sholat niku pas Rebo Wekasan niku napa niku pancen sholat Rebo Wekasan mboten niku sing diumume sholat sing pundi ngoten lho. Napa sakar. Itu yang pertama adalah mungkin kebiasaan dari tradisi sholat Rebo Wekasan. Terus intine sholat Rebo Wekasan napa hukume ngoten niku? Kan tradisi kan banyak. Ada sholat Rebo Wekasan, kemudian membaca Yasin dan sebagainya. Apakah memang ritual semacam itu ritual yang belum kita bahas pada sholatnya, ritual semacam itu memang ada dasarnya? Cuma ada dasarnya mengatakan bahwa ketika hari Rabu yang terakhir ada turun 1000 bala, itu loh, gitu. Seperti itu. Di ritualnya, bukan kita bahas mengenai hukum sholat Rebo Wekasannya, bukan, tapi ritual Rebo Wekasan. Niku menawi soalnya diwale terus nanti. Niku kan net sekedar ape. Utawi jawaban sing kan ABC. Boten maksud diwale. Kan niku AB. Kita sing B niku bagaimana hukumnya melakukan sholatnya kan? Tidak ada, pertanyaan yang B nggak ada. Kemudian nonton. Berarti terlalu ya men. Monggo, mungkin yang menanyakan soal mungkin. Mungkin memperjelas dari Mas Halim, mungkin ada apa itu spesifik dari apa guys? Mungkin di kata itu apa usoli sunat Rebo Wekasan atau usoli sunat kafir? Ritualnya, belum membahas mengenai sholatnya. Iya, iya harus dong. Kan yang ditanyakan pertanyaan saya nggak paham ini. Maksudnya apakah yang melafadzkan Rebo Wekasan apa tidak? Belum kita bahas mengenai sholat, ritual Rebo Wekasan itu apakah ada? Oh, dasarnya gitu ya? Ya. Kalau menurut saya mungkin itu belum jawaban. Oh iya itu. Sorry bos. Terburu nafsu. Saya negas ini. Nafsu. Ini mungkin dijelaskan oleh yang punya soal. Terima kasih kami sampaikan. Di deskripsi kan sudah disampaikan ada sholat, Yasin dan sebagainya. Terus itu kan sudah berlaku ya secara umum. Mungkin di beberapa daerah ada yang melakukan itu. Nah seperti itu, maksudnya tradisi seperti itu, sholat itu. Misalkan nanti sholatnya niatnya memang sholat Rebo Wekasan gitu ya. Itu ada dasarnya apa tidak? Kemudian membaca Yasin setelah
sholat itu juga bagaimana. Hanya kami tanyakan dasarnya dulu, nanti masalah yang B itu baru menanyakan hukumnya, hukum sholat provokasinya. Kalau yang pertama kami tanyakan dasar secara syar'i, apakah memang ada atau tidak. Terima kasih Ibu tadi jawab penjelasan dari pertanyaan. Mohon maaf Mas Salim ya. Ternyata nanti ada berbutuh pada hukum juga. Sebelum kita bahas hukum, apakah memang ada dasar tentang adanya tradisi dari ritual Rebo Wekasan? Sudah jelas ya? Pertanyaan ini ya, bisa dipahami ya? Ini dia jawab nomor takon. Oke, monggo. Niku kan menawi boten diwaleh nggih. Kan nek pun tak wonten dalile napa boten. Niku kan nek wonten kan mestine angsal. Nek boten wonten kan boten angsal wong boten. Bisa buat matur nuwun. Pak Ibu langsung berarti apakah ada dasar syar'i tentang adanya tradisi melaksanakan ritual Rebo Wekasan? Silakan mungkin langsung dijawab. Mas Arif mau jawab. Kalau menurut saya, jika yang dimaksud tentang dasar dalam pertanyaan di atas adalah Al-Quran atau hadis, maka masih belum mungkin ya, masih belum ditemukan. Kalau dasarnya memang itu hadis atau Al-Quran. Terus? Apa saking gak endosik ini, okay? Terus? Kalau menurut kitab-kitab yang dikarang oleh Mbah Wali mungkin ya, itu ada, diantaranya di kitab Jawahirul Khomsi itu mungkin ada. Jadi diterangkan memang ada ritual Rebo Wekasan. Iya. Oke, ini jawaban yang pertama. Ini untuk dasar tentang adanya ritual Rebo Wekasan, mungkin untuk Al-Quran dan hadis sesuai dengan tafsir dan sebagainya. Ini belum ditemukan adanya menerangkan tentang ritual Rebo Wekasan. Kalaupun ada, itu mungkin hanya dawuhnya, makolahnya dari ulama mungkin yang tertera di kitab Jawahirul Khomsi. Monggo, itu satu jawaban yang masuk. Silakan, mungkin ada jawaban yang lain. Kata Ibu mungkin. Oke, Mas. Saya hampir sama ya, memang tidak ada baik itu anjuran atau dasar untuk melaksanakan ibadah tersebut secara syarat. Cuman ada catatan, ada anjuran dari sebagian ulama tasawuf. Namun landasan ini tidak bisa dibuat atau dipakai dikategorikan hujah yang syar'i. Jadi adanya ritual tersebut dari ulama tasawuf. Jadi kesimpulannya yaitu tadi tidak bisa dipakai secara syarat atau dipakai dasar secara syarat, tidak ada. Jadi makolahnya ulama tasawuf ini tidak bisa kita paksakan untuk dijadikan dasar secara syar'i, tidak bisa ya. Ini silakan jawabannya tadi. Menanggapi soal yang kedua, ini masalah sholat berprovokasi. Ini yang ditanyakan apakah ada dasar itu. Ini kalau dasar dari hadis ada, ini bisa dilihat di dalam kitab Ihya juz 1 Shahifah 119, juga disebutkan di dalam Ihya juz 1 Shahifah 210. Ini kalau dasar hadisnya ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri, Waruya Hasan Basri rahimahullahu anhu qala hadatsani salasuna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
beliau pernah diberi hadis oleh 30 sahabat Nabi yang menyampaikan masalah sholat berbuka-bukaan ini. Sini innaman sholat hadis sholata fi hadil lailah nadurullahu ta'ala sab'ina naduratan wa qadu lahu bikulli nadurut sab'ina hajatan adna al-maghfirah. Jadi itu hadisnya. Akan tapi di sini ulama syariat mengatakan hadis ini maudhu. Maudhu itu hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat. Akan tapi untuk ulama tasawuf ini tidak mengatakan maudhu. Ulama tasawuf tidak mengatakan maudhu sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali juga ini termasuk orang yang senang melakukan sholat berbuka-bukaan, sebagaimana di dalam kitab Tarsihul Mustafidin di Sahifah 101, wa miman irtadoha al-imam irtadoha, senang melakukan sholat berbuka-bukaan al-Imam Ghazali wa auradha bil Ihya, beliau ini menjelaskan di dalam kitab Ihya. Nah, ini untuk masalah di sini karena masyarakat kita termasuk ada yang mengikuti syariat, ada yang mengikuti tasawuf, ada yang mengikuti syariat dan tasawuf. Nah, ini tergantung. Kalau kita mengikuti syariat dengan hakikat, ya silakan syariat dengan hakikat. Kalau kita mengikuti hakikat juga silakan. Mengikuti syariat kita tidak melakukan, karena di situ ulama syariat sebagaimana Imam Nawawi ini termasuk mazhab Syafi'iyah, itu pernah menyampaikan bahwa hadis yang disampaikan itu adalah hadis maudhu. Beliau mengharamkan sholat berbuka-bukaan. Ini karena dasar hadisnya atau sumber hadisnya ini dikatakan oleh Imam Nawawi maudhu. Ini tergantung kita ini mawon. Jadi kalau kita mengikuti syariat ya haram. Tapi kalau kita mengikuti ulama ahli syariat dan ahli hakikat, sebagaimana Imam Ghazali, syariat dengan hakikat berjalan, ini kita melakukan. Termasuk Imam Ghazali menyampaikan ini sunnah melakukan sebagaimana ini hadis juga disampaikan itu di dalam kitab Ihya tadi. Mansola dengan cara itu tadi ya, mansola dengan cara cara-caranya kan ada, baca surat-surat ini berapa kali, itu ada, itu hadisnya. Cukup sekian sementara. Jadi dasar hadisnya ini ada, dasar hadisnya. Terus kemudian hukum melakukan ibadah ini kalau menurut syariat haram, kalau menurut ulama ahli hakikat dan syariat sebagaimana Imam Ghazali ini hukumnya sunnah. Cukup sekian. Ini mungkin bisa. Jadi setelah sholat berbuka-bukaan itu baca Al-Kautsar juga sekali, Al-Ikhlas 5 kali, kemudian ada lagi 1 kali Anas awal ini. Kemudian tadi jawaban yang masuk juga lebih memperkuat lagi, lebih melengkapkan lagi bahwa kalau dari hadis ternyata ada keterangan mengatakan bahwa sholat berbuka-bukaan itu memang disyariatkan di dalam kitab Ihya halaman 119 dan 210 itu juga ada satu mengatakan bahwa di situ ada Imam Hasan al-Basri dan seterusnya itu tidak oleh 30 sahabat dan seterusnya itu mengatakan bahwa ada pensyariatan dari melaksanakan ibadah ritual berbuka-bukaan. Dan itu dikuatkan juga oleh Imam Ghazali sebagai ulama ahli syariat, juga ulama ahli tasawuf juga melaksanakan hal itu. Tapi dalam refleksi lain mengatakan bahwa Imam An-Nawawi sendiri ini mengharamkan melaksanakan sholat atau ritual berbuka-bukaan, maka diharamkan. Jadi menurut pendapat yang dari ranting Bedangan mengatakan bahwa hadisnya ada, meskipun itu hadis dikatakan sebagai maudhu, tapi oleh ulama ahli tasawuf ini ternyata dilaksanakan. Contohnya dilaksanakan oleh Imam Ghazali. Tapi kalau menurut ulama syariat
murni atau di situ dicontohkan oleh Imam An-Nawawi itu mengharamkan melaksanakan ritual sholat Rebu Bekasan. Jadi kalau kita mau ikut yang mana terserah. Kalau kita mengiblat pada Imam Al-Ghazali, kita bisa melaksanakan ritual siapa itu. Kalau kita ada yang bagian dari masyarakat kita ini yang tidak melaksanakan ritual Rebu Bekasan, mungkin itu adalah mengikuti pada Imam An-Nawawi. Sementara mungkin jawaban yang masuk karena waktu sudah menunjukkan pukul 5, 5 kurang seperempat. Mungkin ada jawaban yang lain? Atau langsung kita pada Bapak Koromus karena waktu sudah sore ya. Terus Budi ada yang Ini sesuai kali apa dawuhipun Mbah Hasyim Asy'ari. Dalam Basul Masail beliau mengatakan orang menang pituwah aja-aja lan nglakoni salat Rebu Bekasan lan salat hadiah kan sebut ing soal krana salat loro iku mau dudu salat masyru'ah fi syar'i lan ora ana usul fi syar'i. Wa dalu ala dalik khulul kutubil al-mutabarrah. Intine Mbah Hasyim Asy'ari niku boten mengasalaken salat niku kelanten kok umpama niku disyariatkan mesti disebut wonten kitab-kitab sing sampun mutabarrah, kitab Al-Qorib, ajan napa Fathul Muin, Fathul Wahab lan dinten-dintenipun niku dawuhipun Mbah Hasyim Asy'ari. Bahkan niku dawuh boten arsal acak-acak ngono nggih. acak-acak bahkan napa melaksanakan. Lajeng terakhir beliau mengatakan sekira orang bisa tetap kesesatane sholat hadiah kanggo mayit kelawan dalil hadis maudhu, mongko ora bisa tetap kesesatane sholat Rebu Bekasan kelawan dalil dawuh setengah ulama al-arifin mama mono malah bisa haram sebab bisa tarabus biadatil fasidah. Jadi penanggung dasar hadis maudhu iso dihukum haram sebab iku iso talabus bi tadatil fasidah. Dawuhipun Kyai Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari memang tidak diperbolehkan untuk mengajak-ajak atau mempromosikan sholat Rebu Bekasan. Jadi ini mungkin jawaban yang lain. Mas Halim. Menambahi niki wau. Sing pundi? Sing niki wau nembe. Ajak-ajak gitu. Nggih. Tahu sih mulai malam. Kan nyambung tadi. Lu lali. Telak ya. Telak aja. Mengenai pelaksanaannya nggih sakniki punan. Loh, itu tadi loh. Ngajak-ngajak berarti kan pelaksanaan. Dasar Rebu Bekasan belum kita ada pelaksanaan belum. Dasarnya. Dasar. Ya dasarnya. Oh berarti kasih tahu niki wau. Saya napa menanggapi tim riyen niku wae. Keliru berarti. Niku kan hadis-hadisnya niku kan mau dan terus Nggih. berarti kan nggih mboten angsal pilih-pilih sak kersa jenengan niki napa malih baso niki kok kon milih dhewe lah tambah bingung nggih rumusé. Rumusé. Caloni ora. Islami nggih tambah bingung kabeh niki. Terus beripun jane
nek angsal nek boten kan sajane boten. Nek sing pertama kan sak kersa kok boten. Nggih niku kula kiringan apa waku. Intinya begini kan, dari ranting ledangan tadi mengatakan kalau memang ada dasar hukumnya, ini sebagai ulama ada yang melaksanakan. Nah, salah satu Imam Ghazali, dan kita tahu Imam Ghazali adalah ahli tasawuf, juga ahli syariat, beliau dengan karya ihya-nya itu sampai disampaikan itu bahwa itu berupa ada hadis mengatakan seperti itu meskipun hadisnya maudhu. Nah, dasarnya, ya memang dasarnya ada Imam Ghazali sendiri mensyariatkan seperti itu meskipun hadisnya maudhu, tapi dalam redaksi yang lain, keterangan yang lain, Imam Nawawi ini mengharamkan, artinya tidak memperbolehkan adanya sholat berbau kasar karena itu bukan termasuk ibadah syar'i. Makanya tadi dikatakan sampai tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang mutabar, karena ini bukan merupakan ibadah yang dituntutkan secara syar'i. Mungkin langsung karena waktunya sudah sore, mungkin bisa langsung kita serahkan kepada Bapak Perumus. Terima kasih. Sholat Rebo Kasat begitu ya. Nah, sebelumnya perlu kita bahas sholat ini adalah ibadah. Namanya ibadah itu pasti ta'abudi. Ta'abudi itu berarti ghairu maqulil makna, tidak bisa dilogikakan maknanya. Contoh, mengapa sholat itu 5 kali dalam sehari? Itu nggak bisa dilogikakan, nggak bisa. Apa pengen limo karo itu kok pangeran kok telampuk kok mengapa ada zuhur kok nggak pagi saja sebelum berangkat kerja misalkan begitu ya, kok sore mengapa nggak mepet maghrib atau dijadikan satu saja lah, nggak bisa. Itulah yang disebut dengan ta'abudi. Sehingga pelaksanaan ibadah itu harus didasarkan kepada apa yang sudah ditentukan oleh Allah, yang kemudian kita sebut sebagai syariat. Dan saya termasuk yang gak begitu setuju kalau ada yang membedakan antara syariat dengan tasawuf, karena syariat itu maka ro'anu wa'uli masyarakat ibadi. Syariat itu segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya, sehingga tidak ada sebenarnya perbedaan baina ulama fikih wa ulama tasawuf. Cuman yang beliau bahas mungkin berbeda. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau menggabungkan antara tasawuf dengan fikih. Tapi kita jangan lupa bahwa Imam Al-Ghazali juga punya Al-Wajiz, kitab fikih murni. Beliau juga punya Al-Mustasfa, kitab usul fikih, yang semuanya begitu ketat urusan-urusan fikih. Jadi ketika kita ingin memahami apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, jangan hanya satu kitab. Jadi kalau kita buka misalkan di dalam Ihya Ulumuddin itu ada masalah sholat ini, sekalipun ini belum kita dengar ya ibaratnya dari Ihya Ulumuddin. Artinya ini harus nanti kita tampilkan ibaratnya dari Ihya Ulumuddin. Benar gak Imam Al-Ghazali ini menganjurkan adanya sholat Rebo Kasan itu, gitu. Jangan sampai kita menisbatkan sesuatu kepada ulama apa yang tidak beliau sampaikan. Jangan sampai kita persepsi kita sendiri kemudian kita sampaikan, kita katakan bahwa ini adalah pendapatnya Imam Al-Ghazali. Jangan-jangan kita yang salah dalam memahami. Kalau memang iya, ya nggak masalah. Cuman ini harus tetap kita bandingkan dengan pola pikirnya Imam Al-Ghazali. Misalkan bisa kita lihat di dalam Al-Wajiz nopo Al-Basit itu. Kalau sebenarnya ada kitabnya beliau yang dalam masalah fikih sendiri. Itu. Cuman yang jelas
masalah Rabbu Kasan ini disebutkan dalam beberapa kitab yang kabur pembahasannya, atau bukan dalam ranah fikih, juga bukan dalam ranah tasawuf, bukan kitab fikih, juga bukan kitab tasawuf. Seperti yang disebutkan adalah di dalam Mujarrobat Ad-Dairobi. Mujarrobat Ad-Dairobi itu nggak bisa dikatakan kitab fikih, juga nggak bisa dikatakan kitab tasawuf menurut saya. Sama halnya misalkan dengan Syamsul Ma'arif, itu jadikan katakan kitab apa? Bisa membawa usulil hikam, itu kita katakan kitab apa? Bukan fikih, bukan tasawuf juga. Lebih cocok untuk kita katakan sebagai kitab persubuhan. Ya, persubuhan. Itu ada kitab-kitab yang semacam itu, dan tadi sudah ditulis sebagian rajanya. Jadi ada beberapa yang menyebutkan itu, diantaranya adalah itu tadi yang saya sebutkan, Mujarrobat Ad-Dairobi. Mujarrobat Ad-Dairobi ini yang kemudian terkenal menjadi kitab Mujarrobat itu. Ya, kalau sampeyan jalan-jalan di pasar itu ada kitab Mujarrobat bahasa Indonesia, gambarnya orang tua, jenggotnya panjang. Nah, itu Mujarrobat yang memang kebanyakan diambil dari Mujarrobat Ad-Dairobi. Gitu. Ya, nggak semuanya salah, nggak semuanya tidak bisa kita pakai. Ada yang bisa kita pakai. Sebab tajribah itu juga patut untuk dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, ada disebutkan di dalam kitab Jawahirul Khomsah. Jawahirul Khomsah karya Al-Arif Billah Syekh Khaliduddin Al-Attar. Itu saya punya kitabnya, kebetulan punya, dikasih teman, dan itu banyak sekali sholat-sholat yang mohon maaf aneh-aneh. Bahkan sampai ada ini, kalau sampean sholat lidamil bawasir, ya ada sholat lidamil bawasir. Jadi sholat untuk menolak bawasir. Apa bawasir istilah kita? Ampein deh. Jadi yang suka duduk lama itu sebaiknya sholat dengan ini. Itu ada usolli rakaatani yaqra'u bil ulam batal fatihah alam nasrah wa bisaniyah alam tara kaifa jurriba lidamil bawasir. Ini ada. Kemudian juga ada banyak sekali sholatnya. Ada sholatul muharram, kemudian lagi ada sholatul sofar, kemudian lagi ada sholatul rabi'il awal, sholatul rabi'il tsani, sholatul jumadil ula, sholatul jumadil tsaniyah, sholatul rajab. Kemudian juga ada wa'idun sholatul lailatul raghaib yang ditentang habis-habisan oleh Syekh Abu Bakar At-Timyati di dalam I'anatul Talibin itu, yang beliau sama sekali nggak setuju dengan adanya sholat Lailatul Raghaib. Ini kitab yang saya katakan tadi tidak jelas arahnya ini fikih ataukah tasawuf. Karena kalau tasawuf itu harus kembali kepada pemahaman dua imam tasawuf itu, Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imamuna Al-Ghazali. Al-Junaidi Al-Baghdadi menyatakan sudah jelas, Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi menyatakan secara tegas bahwa jalan tasawuf itu adalah jalan yang melalui apa yang sudah disyariatkan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau sejarahnya dulu memang antara ulama yang konsen terhadap fikih dengan ulama yang konsen terhadap urusan-urusan tasawuf, urusan-urusan hati dulu sebelum Imam Al-Ghazali, memang sering ada pertentangan yang seakan-akan kuat, gitu ya, kuat. Pertentangan antara ulama tasawuf dengan ulama fikih ini kuat. Tapi begitu ada Imam Al-Ghazali dengan karya fenomenalnya Ihya Ulumuddin itu menjadi seakan damai begitu ya, karena beliau bisa memadukan antara fikih dengan tasawuf, sehingga muncul makalah yang sangat masyhur itu, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfikih tanpa tasawuf maka dia akan menjadi fasik,
orang sebaliknya, orang yang bertasawuf tanpa fikih maka dia akan menjadi zindik. Mengapa disebut zindik? Padahal zindik ini sesuatu yang sangat buruk sekali. Zindik ini selaras sejajar dengan kufur. Mengapa demikian? Karena tasawuf tanpa didasari dengan fikih akan mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh agama. Ya. Maka beberapa masalah ini yang perlu menjadi dasar kita dalam mensikapi semacam sholat Rebo Wekasan ini. Nah, kemudian istilah Rebo Wekasan itu kita kupas. Rebo Wekasan itu dari mana? Rebo Wekasan itu berawal dari Al-Quran sebenarnya, tapi tidak ada kata Rebo Wekasan, begitu tidak ada. Berawal dari Al-Quran, wa arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir, dan aku kirimkan kepada mereka angin yang begitu kuat fi yaumin nahsin mustamir, pada hari naas yang terus menerus. Ini ceritanya kaum Ad yang ketika itu karena tidak ikut kepada nabinya, kemudian dikirim adab yang berupa angin, dan angin itu dikirimkan oleh Allah fi yaumin nahsin mustamir. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang ini sekalipun dhaif cuman tidak sampai kepada derajat maudhu, lain dengan salat yang tadi. Ada hadis yaumul arbi'a fi akhiri syahrin yaumun nahsin mustamir. Hari Rabu terakhir setiap bulan, bukan hanya bulan Syawal, hari Rabu terakhir setiap bulan itu adalah yaumun nahsin mustamir. Itu yang disebut dengan hari naas yang terus menerus. Jadi setiap Rabu terakhir. Itu kalau menurut hadis, dan hadis itu disebutkan di dalam Al-Jami' As-Saghir juga ada Jami' As-Saghirnya Imam As-Suyuti. Kemudian dari Al-Jami' As-Saghirnya Imam As-Suyuti ini disarahi oleh Imam Al-Munawi. Jadi Faidul Qadir. Dalam Faidul Qadir itu beliau menjelaskan agar kita tidak rancu dalam memahami hadis ini. Makanya perlu syarah itu kan begitu, apalagi urusan hadis. Imam Al-Munawi menyatakan bahwa yang disebut dengan yaumul arbi'a yaumun nahsin mustamir itu sama halnya dengan mengatakan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang penuh barokah. Sama. Barokah itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang taat kepada Allah dan orang yang melakukan ibadah pada hari itu. Ini, jadi kalau hari Jumat itu adalah hari barokah, tidak semua orang dapat barokah, kecuali memang orang yang menginginkan untuk dapat barokah dengan cara taat kepada Allah dan memperbanyak ibadah. Di antaranya ibadah pada malam Jumatnya. Ini judul-judul kau usah. Yang enggak ibadah bagaimana yang enggak dapat barokah? Maka yaumun nahsin mustamir ini diarahkan semacam itu. Yaumun nahsin mustamir ini adalah bagi orang yang tidak taat kepada Allah, yang melakukan maksiat kepada Allah pada hari itu akan mendapatkan bala, akan mendapatkan musibah. Sama hanya dengan barokah hanya diberikan kepada orang yang taat, yang beribadah, sedangkan ini tadi naas itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Makanya kalau hari Rabu jangan sampai bermaksiat. Tapi kemudian menjadi sesuatu yang anomali itu berkebalikan sing adoh begitu ya. Orang kalau mau ngaji awalnya itu disuruhnya hari Rabu. Dia mau alam dari mana asalnya itu juga nggak tahu, cuma saya ngikut mawon. Nanti kalau ada anak yang mau ngaji gitu mulai Rabu mawon, dia nggak tahu dasarnya apa. Yang jelas para ulama menyatakan semacam itu pasti ada dasarnya. Nah, itu sekilas tentang asal muasal dari Rabu Wekasan. Nah, istilah orang Jawa terakhir itu disebut Wekasan kan begitu ya. Terakhir itu disebut Wekasan. Nah, kemudian tentang sholatnya itu sendiri bagaimana? Apakah ada sholat Rabu Wekasan? Makanya nanti silakan kalau ada yang bawa ya, ibaratnya ikhya ulumuddin. Karena kalau kita tilik lagi apa yang disampaikan oleh para ulama, termasuk juga yang disampaikan di dalam Al-Jawahirul Khamsi yang saya bacakan banyak sholat tadi,
tidak ada satupun sholat yang secara spesifik berniat untuk sholat seperti judulnya itu. Misalkan begini, sholat lidaf'il bawasir, itu tidak kok niat ingsun sholat lidaf'il bawasir. Ya sholat, tapi kaifiahnya begitu, baca alam nasyrah, baca alam taroh, begitu. Ya kalau semacam itu ya nggak ada permasalahan. Ya kan? Sholat itu adalah sebuah kebaikan. Kalau kemudian sama lakukan, in syi'tum fa'akfiru wa in syi'tum fa'aklilu, kan begitu kata Rasulullah. Kalau mau silakan diperbanyak, kalau enggak ya silakan ya biasa-biasa aja, sedikit-sedikit saja. Maka sholat apapun dan kapanpun, ketika tidak ada niat yang macam-macam, misalkan pas hari Rabu terakhir pada bulan Safar, sholat apa ya, sholat aja, misalkan begitu, atau sholat pelakon, kan jadi masalah, nggak ada apa-apa loh. Nah gitu. Misalkan pas Lailatul Qadar nggak niat sholat Lailatul Qadar, enggak, ya sholat saja, sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat mutlak atau sholat apa saja, kan boleh semacam itu. Semoga sholat ini apa yang diberi nama oleh para ulama itu sebenarnya bukan nama dari sholat, gitu loh ya. Kalau kita pahami, sebenarnya bukan nama dari sholat itu, cuma sholat itu dipasnokan pas hari yang semacam itu karena ada peristiwa-peristiwa gitu. Misalkan sholat Lailatul Qadar, yang kata orang-orang sholat Lailatul Qadar itu sebenarnya bukan sholat Lailatul Qadar, cuman berusaha semaksimal mungkin bagaimana ketika Lailatul Qadar itu kita dalam keadaan sholat, itu maksudnya. Nah itu kalau kemudian ditarik garis sama halnya dengan sholat ba'dal wudu, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat ba'dal wudu itu memang ada, masyru'. Ada yang mengatakan bahwa yang penting wujudus sholat, sehingga sahabat Bilal itu sudah dicap di beliau itu masuk surga, alasannya karena itu beliau itu setiap kali setelah sholat, setelah wudhu beliau sholat 2 rakaat, dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa ini beda? Enggak, itu lah ya. Sama halnya dengan ini kalau kita tarik ke situ. Jadi kalau menurut saya sendiri sebenarnya begini, kalau dikatakan sholat Rebu Wekasan dengan niat Rebu Wekasan semacam itu memang nggak ada. Kalau toh ada hadisnya, itu hadis yang maudhu gitu. Cuman ketika sholat itu dilakukan dengan tanpa niat yang mukhtarokah, dengan tanpa niat semacam niat untuk sholat Rebu Wekasan semacam itu, misalkan dengan sholat apa tadi, hajat atau sholat mutlak, maka itu tidak menjadi masalah. Lalu masalah kaifiyah bagaimana? Masalah kaifiyah itu kan nggak ada pakem. Yang penting nggak melanggar aturan bakunya. Yang penting nggak membatalkan sholat. Ada satu peristiwa yang bisa kita gunakan pijakan dalam masalah ini. Ada salah satu sahabat di Kuba. Kuba itu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah setelah beliau hijrah. Jadi sebenarnya bukan masjid Madinah, tapi masjid Kuba. Karena sebelum ke Madinah beliau itu singgah di Kuba, bikin masjid. Setelah masjid itu jadi, beliau tinggal ke Madinah. Kemudian beliau mengangkat salah satu sahabat di situ untuk menjadi imam. Dan imamnya ini aneh. Setiap kali beliau membaca Fatihah, kemudian beliau pasti membaca surat Al-Ikhlas. Pasti itu, sholat apapun begitu, membaca surat Al-Ikhlas, baru kemudian membaca surat yang lain. Itu terus berlanjut semacam itu. Kemudian sahabat-sahabat yang lain risih begitu. Sahabat-sahabat di Kuba yang lain itu risih, ini gimana sih kok model begini? Kalau ulu ya ulu aja kan gitu. Kalau yang lain ya yang lainnya nggak usah dicampur-campur gitu, itu kok aneh gitu. Kan aneh tuh kegiatannya. Jadi setelah ulu bawahan sampai selesai, baru kemudian membaca surat atau ayat yang lain. Kemudian ada yang protes begitu kepada imamnya ini, kok begitu sih jawabannya imamnya tadi? Ya kalau mau begitu, kalau nggak mau ya saya jadi vakum saja, begitu katanya. Tapi ini dicintai oleh masyarakatnya sehingga tetap yang imami ini, cuma tetap brutal gitu. Repotnya masyarakat aneh gitu, dikumpul nih gak gelem wonge baca, cuma ada brutal. Akhirnya para sahabat ini matur kepada Rasulullah, menceritakan peristiwa ini, kemudian ditimbali oleh Rasulullah, ditanya apa memang demikian? Ini betul Rasulullah. Lalu alasannya mengapa? Saya cinta kepada Rasulullah. Sehingga muncul hadis yang masyhur itu, anta ma'ama ahbabta, engkau akan
surga bersama dengan apa yang kau cintai. Nah, ini kaifiah, nggak merubah kepada pakem dasarnya sholat, nggak masalah tuh kayak gitu. Misalkan nanti sholat kalau pas hari Rabu terakhir bulan Syawal, nanti bacanya surat Al-Had 11 kali, kemudian At-Takabur, sama At-Takabur surat apa? Kemudian surat Al-Falaq berapa kali, kemudian surat Al-Baqarah berapa kali, misalnya begitu ya. Itu kaifiah dan itu tidak mempengaruhi kepada aslu syariahnya sholat. Yang penting tidak diiktikoti bahwa itu adalah syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus berhubungan dengan Rabu Wekasan itu tadi. Jadi kesimpulannya bahwa sholat dengan niat sebagai sholat Rabu Wekasan itu memang tidak ada dasarnya. Kita sama namun mengikut kepada Hadratus Syekh Baqi Hasyim Asy'ari yang tadi sudah dibacakan memang betul, dan kita nggak boleh aja begitu ya. Takutnya masyarakat itu punya anggapan ini masyru' begitu. Nah, makanya kalau kemudian sholat sendirian bagaimana? Ya boleh, monggo dengan niat, tapi tidak dengan niat yang semacam tadi, bukan niat sholat Rabu Wekasan. Mungkin itu ini kalau mau di banyak sekali, karena saya pernah nulis di website sendiri masalah Rabu Wekasan itu, silakan kalau mau mengunjungi, di situ ada. Jadi Rabu Wekasan antara mitos, dalil, dan apanya lagi saya lupa itu judulnya, itu ada, itu saya pernah nulis di situ. Mungkin ada tambahan dari Gus Batil, monggo Gus. Singkat, karena sudah sore, apa yang tercantum di fatwa Kiai Hasyim Asy'ari disebut dalam kitab NU menjawab problem umat PBNU. Memang saya melihat itu adalah pemahaman Kiai Hasyim Asy'ari bentuk kehati-hatian. Nah, kenapa dalam kitab yang lain, kalau pertanyaannya hadis, saya ingin membaca ini. Satu, dalam kitab hadis Faidul Qadir Sarah Jami' Shogir, ini ada hadis rawah at-Tabrani bisanadin dhaif. Langsung lah baca, yaumul arbi'a yaumun nahsin mustamirrin. Artinya hari Rabu adalah hari sial terus menerus. Ini hadis tapi dhaif, tidak sampai ke maudhu. Ini bukan hanya hari Rabu Sofas, tapi keseluruhan. Kan biasa kita ngomong ojo lunga dina Rebo kok lah kan ada. Ternyata memang ada sana, tapi dhaif. Itu satu. Yang kedua juga melihat dari riwayat Ibnu Abbas, akhiru arbi'a bisyahri yaumun nahsin mustamirrin waqi fil gharar Ibnu Marduwaihi fit tafsir an Ibnu Abbas. Ini hadis juga tapi diriwayatkan Ibnu Abbas, akhir Rabu setiap bulan. Jadi Rabu setiap bulan itu ada hari yang naas terus menerus. Ini bicara hadis. Kemudian langsung kami baca dalam Imam Ghazali yang tadi dibaca gitu Pak. Ternyata ada Pak. Dalam kitab Ihya halaman 200 juz 1. Langsung saya baca. Lailatul Arbi'a rawat Fatimah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla lailatal Arbi'a rakaataini fil ula Fatihatul Kitab saterusé. Ternyata hadis ini diceritakan oleh Imam Ghazali riwayat langsung Siti Fatimah. Siti Fatimah langsung kanjeng Nabi. Nah ini memang kebiasaan di Ihya itu tidak menyebut siapa rawinya, langsung mendur Pak. Itu banyak, ada yang 2 rakaat, ada lagi Fafi hadis 16 rakaat, membaca ayat kursi, baca Fatihah sekian, itu langsung faidahnya luar biasa. Yashfa'u fi asrotin min ahli baiti kulluhum wajabat alaihim nar. Bayang no. Nah sampai sholat niku Pak, iso ngekei syafaat 10 keluarganya, kata Imam Ghazali. Sing 10 ini wajib masuk neraka. Ya langsung 10. Ada lagi yang mengatakan faedahnya adalah ghafara lahu
ghufara lahu dzunuba sab'ina sanatan, 70 tahun dosa di ampuni, wa kataba lahu barakatan minan nar. Nah ini di kitab Ihya. Tapi apapun kitab Ihya, saya membaca dalam mukadimah, Imam Ghazali biasa dalam mengeluarkan hadis gak lewat rawi, anda begitu, tapi langsung kata Imam Ghazali, loh aku via foto dalam keadaan sadar aku langsung ketemu kanjeng Nabi kok apa katanya kuno rawi. Makanya kitab yang sangat ampuh. Kalau menurut standar mustalah hadis jelas itu dikatakan hadis nawawi. Bukan karena doa bang, mau do karena tidak ada iki unomi. Tapi Imam Ghazali dengan tegas, fil yakoto aku langsung ke pondok kanjeng Nabi, langsung ke pondok Siti Fatimah. Jadi ada riwayat bukan riwayat bil dengan atasannya, tapi langsung menuju kanjeng Nabi, sehingga Ihya menjuluki kitab yang fenomenal. Kalau kajian-kajian mustalah hadis jelas dikatakan hadis yang maudhu. Tapi ingat, dalam NU, dalam standar ilmu tasawuf kita harus mengikuti pemahaman Imam Ghazali dan Imam Ibnu Qasim al-Junaidi. Ini dalam hadis. Kemudian mari kita tengok dalam kitab Minhajus Surur halaman 18-17, bahasa demikian ringkas. Ya Allah, amma ahadis wa mafamudukatun batilatun, karena menganggap kitab ini itu adalah hadis maudhu, ya, hadis maudhu yang masalah Rabu Kasan. Sehingga contohnya wa misluhu sholatus sofa, hadis maudhu contohnya adalah juga sholat Rabu Kasan. Faman aroda as-sholata fi waqti hadhil awqat, lek ono umat menungso kepingin nglakoni salat Rebo Wekasan tepat di waktu Rebo sing bulan Safar, kata beliau falyanwi an-naflal mutlak, niyato salat sunat mutlak furoda min ghairi adadin muayyanin wa huwa ma li taqayyadu bi waqtin wala sababin wala hasrin. Sing apik niyate napa? Sunat mutlak, meskipun ketika kita belum melakukan sholat sunat dalam arti niat supaya dijauhkan dari nopo balak, mungkin barokai sholat sunnah kan demikian. Ini arahan dari Al-Allamah Asy-Syaikh Zainuddin Tilmidhu Ibnu Hajar. Jadi muridnya Ibnu Hajar namanya Zainuddin ini memberikan Al-Malibari memberikan arahan dari sholat sunat mutlak. Dengan demikian maka sudah bisa kita kesimpulkan bahwa ada memang ulama menganggap ini sebuah hadis sebagaimana dalam kitab Ihya. Juga ada ulama dengan ekstrim, itu bukan hadis tapi itu namanya hadis maudhu yang nggak boleh dilakukan, bahkan hukumnya haram dilakukan dan tidak boleh dan wajib kita untuk mentiadakan melakukan itu. Contohnya begini, qala Ibnu Himam mengatakan ma taraddada minal ibadat bainal wajib wal bid'ah. Kalau ada sebuah kecenderungan antara ini ibadah wajib apa ibadah bid'ah, maka ini dilakukan hukumnya adalah ikhtiyaton. Tapi kalau ma taraddada bainas sunnah wal bid'ah, kalau ibadah ini hanya putar antara ibadah sunnah nopo ibadah bid'ah, ono ulama iki sunnah, ono ulama iki bid'ah, maka jawabannya ulama tarkul ibadah, tarkul bid'ah lazimun, meninggalkan bid'ah yang madmumah suatu kewajiban, wa ada'us sunnah, melakukan kesunatan ghairu lazimin, tidak wajib. Dengan demikian fatilka sholat mimma taraddada bainas sunnah wal bid'ah, maka fata ta'ayyanu tarkuha. Lek ngoten salat Wekasan karena itu berkaitan dengan ini sunnah apa ini bid'ah, ulama dua-duanya maka mengatakan ini hukumnya wajib meninggalkan niat Wekasan. Kenapa demikian? Lek sunnah itu enggak wajib, lek bid'ah malah wajib ditinggalkan, lebih selamat. Dengan demikian maka Wekasan kita selaku orang NU, kalau kita standar dari Hasyim Asy'ari
Jangan sampai niat kebawakasan ora popo ngelakoni sholat pakai Fatihah, maca ayat kursi ping 16, maca kuliah ayat kafirun ping piro niki? Ping 16 sisan ora masalah, sing penting niatnya sholat sunat mutlak. Mungkin demikian sebagaimana fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari. Sekian, monggo. Kedua, ya, mau sampun jelaskan panjang lebar, terus ditambah singkat kali sepatu ini mau. Oke, alhamdulillah, insyaallah. Sampai tulis, ditulis. Ini bolos ini. Terus niku intine itu memang amalan-amalan yang agar supaya ketika jatuhnya balak memang itu kita dalam kondisi sedang melaksanakan ibadah. Seperti kalau memang Rebo Bekasan memang ada keterangan bahwa dalam Jamu Sogir tadi disebutkan bahwa setiap hari Rabu terakhir dalam setiap bulan itu ada dikatakan sebagai hari sial. Makanya tidak hanya terus pada Rebu pada bulan Safar saja, tapi pada Rebu-Rebu pada bulan-bulan selainnya bulan Safar. Mungkin itu yang bisa kita. Mungkin ada Zail dari kan sebagai. Ada pertanyaan mungkin? Dari Takmir, jawab lunas Takmir, khusus Takmir. Dari Takmir mungkin bisa di anu nggih, diterami nggih, terangane nggih. Mungkin ada pertanyaan dari Takmir. Jawab tunai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung kemawon di kita makmuman ya Ahmad Badri yang mungkin ngapunten ya. Terus nek ngoten niku wis dos pundi mari umpama jamaah niku sing oke napa usoni sunatan mutlaki ngoten napa ya napa lho ngoten lho kula maksud napa ditinggal ngoten lho karuan niku nek ngoten niku dos pundi. Sing sae nggih tetep sholat tapi usolli sunatan mutlaki ngoten mawon benar. Nggih, mboten kudu mutlaki. Usolli sunatan rakaataini billahi ta'ala. Ngoten tok nggih. Nggih. Meskipun berangkat teko omah niate tolak Rebo Bekasan, tapi gak sampai diniatkan ketika melakukan sholat. Sami kali panjenengan sholat Lailatul Qadar. Nggih, matur nuwun sampun ngoten. Nggih kula tambah kedhit supaya jenengan kami kali teng kitab Imam Nawawi Banten niku teng niatu zen ana salat sunat napa li ungsil mayyit itu wonten Pak. Itu dilakukan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zen. Nek kula lebih selamat ya wis salat to 2 rakaat ganjarane ki nang wong tuwa lah ngoten. Dan itu sangat diperbolehkan dan itu lebih cocok dengan daunnya Rasulullah bahwa ibadah itu bisa nyampe ganjaran nang mayit. Sedekah, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan kita hadiahkan kepada mayit itu bisa usul, bisa nyampe. Ini lebih selamat kombinasi antara tasawuf dengan fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, cekap nggih. Doa insyaallah mangke punya lanjut sampai maghrib. Oke. Niki kalau winane enten anjuran saking Pak Munir pilih masjid niki pun dipun angsalaken pasang karpete malih. Pas malikane apa ngaji fikih korban teng MBC kalau ngene punten instruksi boten napa-napa pun dipasang malih mesine kesane saged nyaman malih angsalipun wonten masjid wonten sekap nggih insyaallah niki pun cekap. Lajengipun acara doa dipun suwun dumateng Yai mimpin doa sing waktu dipun sumakan.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد شهادة تنجينا به من جميع الأهوال وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع الشرور وترفعنا به عند محمد وتقبل وجعلنا وعبدنا وسلامتنا وقامنا من أهل العلم والخير ومن أقول من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من خلال المسلمين آمين وآخر الاسم وبركاته ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.